Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterview dengan pertanyaan yang pertama untuk Surya. Perkenalkan siapa diri Anda, latar belakang, kelebihan, kekurangan, dan kesibukan, dan lain-lain. Baik, perkenalkan saya Faisal Suryadiatma. Saat ini saya merupakan mahasiswa manajemen bisnis sudah menempuh semester 5, di mana saya memiliki kesibukan yang pertama, yaitu saya memiliki bisnis yang sedang saya urus. Kemudian saya bergabung organisasi di divisi traffic, di mana saya di situ mengurus beberapa proker. Salah satunya yaitu mapping dan controlling. Untuk kelebihan saya di sini orangnya terbilang terstruktur karena selalu menyiapkan sesuatu terlebih dahulu. Namun untuk kekurangan saya orangnya sedikit terburu-buru sehingga terkadang saya melewatkan beberapa detail yang harusnya diperhatikan. Mungkin bisa sekian. Selanjutnya, Kansa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kansela Gina, mahasiswa manajemen bisnis semester 5. Untuk kesibukan saya sendiri, saya sekarang aktif di laboratorium kampus dan juga kepanitiaan yang ada di ITS. Untuk kelebihan saya memiliki kelebihan dalam berpikir kreatif dan juga berpikir strategis. Untuk kekurangan saya, mungkin saya orangnya terbilang cukup perfeksionis, sehingga terlihat eh, memiliki fokus yang lebih pada detail. Terima kasih. Selanjutnya, Raka. Silakan. Perkenalkan, nama saya Raka Raditya dari jurusan manajemen bisnis. Kesibukan saya saat ini adalah saya sedang mengikuti UKM Golf, dan kelebihan saya itu saya pribadi yang melakukan tugasnya secara terstruktur, dan kekurangan saya suka eh, lewat deadline ketika mengerjakan tugas atau suka santai-santai. Selanjutnya, untuk Surya, saya akan mengajukan pertanyaan nomor 2. Apa motivasi Anda mendaftar sebagai Presiden Student Union? Mungkin alasan saya ingin menjadi presiden Student Union yang pertama mungkin motivasi saya itu karena saya ingin berkontribusi secara aktif dalam memajukan organisasi dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Saya memiliki semangat dan dedikasi tinggi untuk bekerja sama dengan tim dan membawa perubahan positif bagi Student Union. Selain itu, saya melihat bahwa eh, banyak mahasiswa ini yang kurang tergerak untuk mengikuti student union dan karena itu saya ingin merubah persepsi itu sehingga banyak mahasiswa yang ingin bergabung untuk menjadi bagian dari student union. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke nomor 3 untuk Kansa. Apa inovasi atau ide yang Anda berikan untuk Student Union? Mungkin untuk ide atau inovasi yang ingin saya berikan adalah dengan mendirikan platform online yang memungkinkan mahasiswa untuk lebih mudah berbagi ide, masalah, dan juga aspirasi mereka. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan program mentorship antar mahasiswa untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan juga pengalaman. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Raka, apa kontribusi yang ingin kamu berikan untuk himpunan ini? Jadi kontribusi saya untuk himpunan ini adalah melakukan pembenaran. Maksud saya adalah melakukan kemajuan dibandingkan dari himpunan dari tahun sebelumnya, dan melakukan inovasi-inovasi yang belum pernah dilakukan dari pemimpin-pemimpin di himpunan sebelumnya. Selanjutnya, Surya, aku mau nanya bagaimana cara kamu menyeimbangkan waktu antara perkuliahan dan kegiatan yang ada di himpunan. Oke, kebetulan karena saya memiliki beberapa kegiatan yang saya lakukan bersamaan dan kebetulan waktu saya menjelaskan sedikit kelebihan saya, di sini saya orangnya cukup terstruktur sehingga di mana ketika ada kegiatan saya selalu membuat jadwal yang terstruktur dan disiplin. Di mana di saat pembuatan jadwal tersebut saya juga menetapkan prioritas dengan fokus pada tugas utama. Serta ketika saya memiliki waktu luang, saya akan memanfaatkannya untuk mengisi dengan kegiatan yang lebih produktif. Untuk kedepannya saat saya bisa menjadi
saat bergabung dengan student union, saya harap saya bisa bekerja sama dengan tim sehingga bisa mempersingkat waktu pengerjaan dan bisa menyelesaikan semua tugas yang ada. Selanjutnya untuk Kansa, kalau boleh tahu, coba ceritakan tentang pengalamanmu dalam berorganisasi sebelumnya. Baik, sebelumnya saya telah terlibat dalam berbagai organisasi di kampus dan juga di SMA, termasuk menjadi anggota aktif dan bahkan memimpin beberapa proyek besar saat SMA. Pengalaman ini telah mengajarkan saya tentang pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan juga kepemimpinan yang inklusif. Terima kasih. Selanjutnya untuk Arka, coba ceritakan tentang suatu situasi di mana kamu harus menunjukkan inisiatif dan kepemimpinan. Saya akan menunjukkan inisiatif dan kepemimpinan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota-anggota himpunan dan melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disepakati bersama. Oke, selanjutnya ke Surya. Sebutkan 3 kemampuan atau keahlian yang kamu miliki dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk berkontribusi dan sertakan caranya. Mungkin yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Saya merasa saya dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua, saya merasa kemampuan organisasi saya yang kuat dengan kemampuan saya dapat merencanakan kegiatan, mengatur, dan mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Kemudian yang terakhir, kemampuan kepemimpinan saya yang cukup baik di mana saya dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Kansa. Jika terjadi konflik di himpunan, bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik tersebut atau perselisihan tersebut dengan orang lain? Untuk menyelesaikan konflik, saya percaya pada pendekatan terbuka dan diplomatis dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, saya akan mencoba memahami perspektif semua pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian mencari solusi yang adil dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Terima kasih. Selanjutnya untuk Raka, bagaimana cara kamu mengelola dan memotivasi anggota tim? Saya memotivasi anggota tim dengan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka, serta mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide baru. Oke, makasih. Selanjutnya ke Surya. Nah, bagaimana cara kamu membuat program kerja yang menarik dan bermanfaat bagi anggota? Menurut saya ada 4 tahapan, di mana saya akan membuat program kerja yang menarik dan bermanfaat itu dengan cara yang pertama, melakukan survei, di mana kita akan mengetahui kebutuhan dan minat anggota. Kemudian yang kedua, melibatkan anggota dalam proses perencanaan program kerja. Jadi di sini dibebaskan para staf untuk menemukan ide. Kemudian bekerja sama dengan organisasi lain untuk menghadirkan program kerja yang lebih berkualitas. Serta yang terakhir, menurut saya, perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk memastikan program kerja berjalan dengan efektif. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Kansa, bagaimana cara kamu membuat timeline acara yang efektif? Untuk membuat timeline acara yang efektif, saya akan bekerja sama dengan tim untuk membuat timeline yang realistis dan juga terstruktur dengan baik, dan juga memperhitungkan semua tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi acara. Terima kasih. Selanjutnya untuk Raka, apa yang kamu harapkan dari himpunan ini? Saya berharap dari himpunan ini adalah terciptanya lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap mahasiswa merasa diperhatikan dan memiliki peran aktif. Saya ingin melihat kolaborasi antara anggota himpunan yang kuat, serta peningkatan kualitas kehidupan mahasiswa di kampus. Mungkin dari ketiga anak yang udah, untuk teman-teman terima kasih udah hadir. Mungkin ada pertanyaan. Dari saya cukup. Oke, terima kasih. Dari Dari Assalamualaikum. saya sudah cukup.